Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam bab 2. Di dalam peta konsep ada kondisi masyarakat sebelum Madinah, yaitu yang pertama, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, ada kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang terakhir, ada kondisi politik masyarakat Madinah. Yang pertama, ada kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yastrib berbarengan dengan kedatangan imigran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2. Sebagian kecil penduduk Yastrib ada yang tidak memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan pada benda-benda dan kekuatan alam seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Mereka menyembah kekuatan alam. Mereka hidup dengan tradisi warisan nenek moyang. Yang kedua yaitu kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Yastrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Pada awalnya, kedua bangsa tersebut berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui dua putranya Ismail dan Ishak. Bangsa Arab melalui Ismail dan Yahudi melalui Ishak. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan sendiri. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yastrib, yang pertama yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beradik. Mereka berasal dari salah satu kabilah Arab Selatan. Suku Aus dan Khazraj berasal dari salah satu suku besar di Yaman, yaitu Azdi. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Perang saudara berlangsung kurang lebih 120 tahun. Kedua kelompok memiliki daerah kekuasaan sendiri. Kabilah Aus mendiami wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Mereka bertetangga dengan kabilah Yahudi, sedangkan kabilah Khazraj mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar, yakni Qainuqa. Pada abad ke-10 dari kenabian Nabi SAW terjadi perang saudara yang sangat hebat. Banyak pemimpin kedua kabilah tersebut tewas dalam medan perang. Pada waktu itu, kabilah Khazraj memperoleh kemenangan karena memiliki pasukan lebih dari kabilah Aus dan mendapat bantuan senjata dari bangsa Yahudi, Bani Nadir dan Bani Nauqa. Walaupun kabilah Aus mendapat bantuan dari Bani Quraisyah, kabilah bin Aus mengirim dua utusan ke Mekah, yaitu Iyas bin Mu'adz dan Anas bin Rafi. Adapun tujuannya meminta bantuan kaum Quraisy. Ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara. Kali ini kabilah Aus memperoleh kemenangan. Menurut sejarah, peperangan tersebut merupakan peperangan terakhir antara kedua kabilah karena sudah banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut masuk Islam. Selanjutnya ada kabilah Yahudi. Di Madinah, bangsa Yahudi terdiri dari 3 kabilah desa, yaitu Qainuqa, Nadir, dan Quraisyah. Jumlah laki-lakinya yang sudah balik mencapai 2.000 orang laki-laki di kabilah Qainuqa yang biasa berperang mencapai 700 orang. Bani Nadir mencapai 700 orang yang terbiasa perang. Sedangkan laki-laki Bani Quraisyah antara 700 hingga 900 orang.
Pada awalnya, bangsa Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang duluan di Yastrib, terutama setelah Arab Yaman pindah secara massal di akhir abad 4 Masehi. Apabila timbul konflik, orang Yahudi selalu berkata dengan nada ancaman bahwa semakin dekat waktu kedatangan Nabi yang diutus untuk memimpin mereka membunuh bangsa Arab. Pada waktu itu, jika ditanya tentang kedatangan Nabi, para pendeta Yahudi selalu menumpuk ke arah Yaman. Bagi orang Yastrib, isyarat itu bukan ke Yaman, tapi kota Mekah. Setiap musim haji tiba, mereka mengutus ke Mekah untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Hasilnya terjadi 2 perjanjian, yaitu Aqobah 1 dan Aqobah 2. Selanjutnya ada kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yastrib berbeda dengan kota Mekah di kondisi alam dan wataknya penduduknya. Yastrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sana terdapat banyak lembah atau yang dikenal dengan Nanawadi. Sebagai pusat pertanian, kota Yastrib menjadi menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yastrib. Kota Yastrib, Madinah, terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kurma, hasil alam yang memberikan manfaat, diantaranya sebagai makanan, alat pembangunan pabrik, makanan hewan, mata uang, dan lain sebagainya. Di kota Yastrib, Madinah, terdapat beberapa pabrik yang besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi terkaya Madinah, meskipun jumlah mereka tidak banyak. Di Madinah terdapat banyak pasar yang terkenal. Pasar Bani Hunayka, di sana juga terdapat toko minyak wangi dan banyak macam-macam jual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak. Yang terakhir ada kondisi politik masyarakat Madinah. Bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir, Bani Quraizoh, dan Bani Qainuqa sudah biasa membangun sebuah peradaban, membuat benteng untuk perlindungan serangan Arab Badui. Mereka disebutkan sebagai kelompok yang paling makmur dan berbudaya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sebelum kedatangan orang Arab, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi dan politik maupun intelektual. Sejarah menyebutkan bahwa orang Masehi atau Kristen di Syam, Syria sangatlah membenci orang Yahudi. Mereka menganggap bangsa Yahudi telah menyiksa menyalib Isa Al-Masih. Mereka menyerbu Yastrib untuk memerang orang-orang Yahudi dalam penyerbuan tersebut. Orang Kristen meminta bantuan suku Aus, suku Aus dan Khazraj, seperti hal kaum Yahudi juga merupakan pendatang. Keadaan tersebut menyebabkan peperangan antara Yahudi dan kabilah Arab, yaitu Aus dan Khazraj. Banyak pemimpin Yahudi yang meninggal sehingga kekuasaan Yastrib jatuh ke tangan Aus Khazraj. Sebelum kondisi Aus dan Khazraj merupakan buruh, peralihan kekuasaan di Yastrib merupakan kondisi suku menjadi suku yang menonjol. Bangsa Yahudi sebagai pihak tersisihkan berusaha untuk memecah belah suku tersebut. Provokasi atau penghasutan. Mereka nampaknya berhasil muncul permusuhan antara kedua kabilah sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi sangat mencela suku Aus dan Khazraj, pandangnya sebagai kaum kafir. Keadaan ini menyebabkan kabilah Aus dan Khazraj lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Muhammad SAW dibanding penduduk Mekah, karena
mana orang-orang Yastrib Madinah mudah mengerti dan memahami ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad karena ajaran itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dari orang Yahudi. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.